Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, mohon penjelasannya urutan zikir setelah sholat fardu. Kemudian berikutnya adalah zikir pagi petang itu sebenarnya tempat ataupun waktunya itu jam berapa Ustadz? Kemudian yang ketiga adalah pakaian yang bagus untuk kita gunakan ataupun pakaian yang sebenarnya seharusnya digunakan untuk orang sholat itu seperti apa Ustaz? Silakan untuk jawabannya. Barakallahu fikum, terima kasih atas pertanyaannya kepada hamba Allah di Kalimana. Yang dari pertanyaan yang beliau ajukan itu ada 3 kandungan atau 3 pertanyaan. Yang pertama berkaitan masalah zikir setelah sholat. Kemudian yang kedua adalah berkaitan tentang waktu yang paling afdol, yang paling pas ketika kita membaca zikir pagi dan petang. Lalu yang ketiga adalah berkaitan masalah etika atau adab manakala kita menghadiri sholat jamaah. Kita urut dari pertanyaan yang pertama berkaitan masalah zikir setelah sholat. Bagaimana tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga redaksi apa saja yang kita baca. Untuk secara ringkas barangkali untuk penanya dan juga para pendengar semuanya bisa membeli buku zikir bagi zikir setelah sholat tentunya. Adapun barangkali ketika kita ingin mengetahui bisa kita jelaskan bahwa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai sholat maka beliau pertama kali memulai membaca zikirnya adalah membaca istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu dilanjutkan dengan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yang kedua, walaupun urutan semacam ini bukan datangnya dari Nabi SAW secara langsung, akan tapi para ulama mengurutkan demikian. Kemudian yang ketiga dalam baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu ditambah Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu membaca la haula wa la quwwata illa billah. Adapun yang kelima urutannya la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahud dina walau karihal kafirun. Lalu setelah itu kita membaca tasbih 33 kali, kemudian tahmid 33 kali, lalu kita membaca takbir 34 kali lalu nanti digenapkan dengan membaca 100-nya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah kita membaca tasbih, tahmid, takbir sebanyak 33 kali tadi, maka kita lanjutkan membaca qul huwallahu ahad surat al-ikhlas, qul a'udzu birabbil falaq surat al-falaq, lalu qul a'udzu birabbin nas surat an-nas. Lalu yang terakhir adalah kita membaca ayat kursi. Kita membaca ayat kursi. Itu secara ringkas zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah sholat. Dan untuk membaca tasbih, tahmid dan juga takbir itu ada beberapa cara yang diajarkan oleh Nabi. Tadi kita menyebutkan yang 33 kali, kemudian di takbirnya 34, lalu dilanjutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu ada cara yang kedua, dan ini pun diajarkan oleh Nabi, yaitu kita membaca tasbihnya 25 kali, lalu tahmidnya 25 kali, takbirnya 25 kali, lalu ditambah la ilaha illallah 25 kali. Ini pun warid datang dari Nabi SAW keterangannya. Jadi untuk yang la ilaha illallah ini sering barangkali di antara kaum muslimin yang suka kebanyakan, yaitu menjadikan la ilaha illallah itu 33 kali. Padahal untuk redaksi zikir
yang menggunakan la ilaha illallah itu cuma 25 kali. Cuma 25 kali. Kita ulang berarti membaca subhanallah 25 kali, kemudian alhamdulillah 25 kali, Allahu akbar 25 kali, lalu la ilaha illallah 25 kali, yang kalau dikalkulasikan berarti genap 100 kali. Lalu redaksi yang ketiga adalah kita membaca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, dan Allahu akbarnya 10 kali. Ini pun warid, ya, datang keterangannya dari Nabi SAW. Dan bagi kita semuanya, seorang muslim, ketika menjumpai adanya ibadah yang banyak keterangannya dari Nabi dan semuanya dianjurkan, maka sebaiknya sesekali mengerjakan yang satu, kemudian sesekali mengerjakan yang lainnya, agar syariat ini tetap terjaga sebagaimana disebutkan atau disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Ini berkaitan untuk pertanyaan yang pertama. Adapun untuk pertanyaan yang kedua, kapan waktu yang afdal kita membaca zikir pagi dan petang? Ya, di sini banyak sekali ya keterangan dari para ulama kita atau dalam masalah ini ketika menentukan waktu yang paling afdal untuk membaca zikir pagi dan petang. Ada sedikit khilaf dalam para ulama, dan khilaf itu berawal dari tidak adanya keterangan secara spesifik dari Nabi SAW waktu yang memang kita ditentukan untuk membaca zikir pagi dan petang. Nah, akan tapi barangkali bisa kita ambil yang lebih mudah untuk kita lakukan, bahwa untuk zikir pagi waktu yang paling afdal itu dibaca setelah sholat subuh. Ya, setelah sholat subuh, dan boleh bagi kita mengakhirkan sampai matahari terbit, ya, sampai matahari terbit. Dan kalau seandainya ada suatu kondisi yang menjadikan kita nggak sempat untuk membaca zikir pagi, entah itu karena ya kita sibuk, kalau pagi kan barangkali kita memiliki kesibukan untuk persiapan setelah sholat subuh, ya, persiapan untuk kerja, persiapan untuk ngantor, belum lagi nanti ngurusin anak-anak untuk persiapan sekolah dan seterusnya, sehingga kadang kita nggak punya waktu yang luang untuk membaca zikir pagi, ya. Maka apabila ada uzur yang menjadikan kita nggak bisa membaca zikir pagi pada setelah sholat, maka boleh kita mengakhirkan sampai kapan? Ya, sampai sebelum zawalnya matahari. Demikian keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Ya, karena batasan waktu pagi itu adalah sampai matahari zawal, ya, condong, ya. Akan tapi ya masalah ini ya masalah yang sebetulnya memiliki kelonggaran bagi kita semuanya. Kemudian untuk zikir sore atau petang itu bisa dimulai dari setelah sholat asar. Walaupun ada para ulama mengatakan setelah zawal pun sudah masuk kategori penamaan sore, ya. Akan tapi kita ambil yang tengah-tengah barangkali dalam masalah ini, yaitu setelah sholat asar sampai sebelum malam. sebelum malam, ya, sebelum malam bisa dikatakan ketika berakhirnya sholat maghrib, yaitu awal masuk sholat isya. Walaupun di sana para ulama ya ada yang berpendapat bahwa zikir petang itu bisa sampai tengah malam, tengah malam. Akan tapi ya sekali lagi, wal amru fi dzalika wasi', ya, masalah ini adalah masalah yang longgar sebetulnya, ya. Perbedaan yang ada di kalangan para ulama adalah dikarenakan ya tidak ada penjelasan secara spesifik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berkaitan masalah waktu zikir pagi dan petang. Kemudian pertanyaan yang ketiga berkaitan masalah etika ketika kita menghadiri sholat berjamaah. Maka Allah SWT menyebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 31, ya, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ya, kenakanlah pakaian yang bagus ketika kita ingin datang ke masjid. Bagus di sini bukan senantiasa atau selalu diidentikan dengan baru, ya. Karena bagus di sini yang diinginkan adalah rapi dan sopan dan bersih tentunya, ya, rapi, sopan, bersih, yang nantinya tidak mengganggu jamaah yang lain. Karena salah satu etika atau adab ketika kita menghadiri sholat berjamaah adalah kita tidak mengganggu orang lain, ya, karena nantinya akan
menyebabkan ya kurang konsentrasinya kita di dalam mengerjakan ibadah sholat jamaah tersebut. Jadi sebagaimana ya ketika kita ingin berangkat kondangan kayak gitu ya, biasanya kita nggak ada yang mau pakai singlet kayak gitu. Karena apa? Tentunya ini kurang sopan. Demikian pula ya kita ketika mengerjakan ibadah sholat, kita tahu kita sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengenakan pakaian yang bagus, ya rapi, sopan, dan bila perlu ya mengenakan sedikit minyak wangi. Wallahu taala alam.